Selamat siang Pak Sabto dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Oktavia dengan NIM 191324010. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang konsep laba atau income. Namun sebelum masuk ke dalam materi penjelasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai peta konsep atau submateri yang akan dibahas dalam materi konsep laba. Untuk yang pertama yaitu mengenai karakteristik laba, kemudian yang kedua adalah pengukuran dan pengakuan laba, kemudian yang ketiga adalah elemen laba, kemudian yang keempat adalah elemen non-operasional, dan yang kelima adalah income smoothing. Nah, untuk yang pertama ini adalah mengenai karakteristik laba. Karakteristik laba berkaitan dengan identifikasi sifat dari laba sehingga memungkinkan untuk dapat menganalisis transaksi atau peristiwa yang dapat mempengaruhi laba. Nah, pada karakteristik laba ini dapat diidentifikasi dengan cara memahami batasan dari misalnya pengertian laba, keunggulan dan kelemahan laba, dan juga tujuan laba. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian laba. Laba menurut struktur akuntansi ialah laba akuntansi yang merupakan selisih antara pendapatan dan juga biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan juga biaya. Jadi, dalam hal ini hanya merupakan angka artikulasi saja dan tidak didefinisikan tersendiri secara ekonomik seperti halnya aktiva dan juga hutang. Nah, menurut Fisher tahun 1912 dan Bedford tahun 1965 menyatakan bahwa terdapat 3 konsep laba yang digunakan dalam ekonomi, yaitu yang pertama adalah cyclic income, yaitu menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. Kemudian yang kedua adalah real income, yaitu menunjukkan kenaikan dan kemakmuran ekonomi yang ditujukan oleh kenaikan cost of living. Kemudian yang ketiga adalah money income, yaitu menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup. Kemudian 5 karakteristik laba menurut Belkawi pada tahun 1993. Yang pertama adalah laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual terutama yang berasal dari penjualan barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama 1 tahun periode tertentu. Kemudian yang ketiga adalah laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Kemudian yang keempat adalah laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk kos historis. Dan yang terakhir yang kelima yaitu laba akuntansi menghendaki adanya penandingan antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Ya baik, untuk selanjutnya yang poin B yaitu mengenai keunggulan laba akuntansi. Keunggulan laba akuntansi menurut Belkawi tahun 1993 dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, laba akuntansi teruji dalam sejarah di mana pemakai laporan keuangan masih saja mempercayai bahwa laba akuntansi masih bermanfaat untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian yang kedua, laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif
dapat diuji kebenarannya karena didasarkan pada transaksi atau fakta aktual yang didukung oleh bukti objektif. Kemudian yang ketiga adalah atas dasar prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan, laba akuntansi untuk memenuhi kriteria konservatisme. Kemudian yang keempat adalah laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan pengendalian terutama dalam pertanggungjawaban manajemen. Kemudian yang C yaitu mengenai kelemahan laba akuntansi. Nah, kelemahan laba akuntansi menurut Belkowitz tahun 1993 dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu laba akuntansi gagal dalam mengakui kenaikan nilai aktiva yang belum direalisasi dalam satu periode karena prinsip cost historis dan prinsip realisasi. Kemudian yang kedua yaitu laba akuntansi yang didasarkan pada cost historis mempersulit perbandingan laporan keuangan karena adanya perbedaan metode perhitungan cost dan juga metode alokasi. Kemudian yang ketiga adalah laba akuntansi yang didasarkan pada prinsip realisasi, cost historis, dan konservatisme dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan juga tidak relevan. Untuk yang selanjutnya yaitu poin D yaitu mengenai tujuan pelaporan laba. Nah, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba kepada pihak yang berkepentingan. Di mana dengan konsep yang selama ini digunakan, diharapkan para pemakai laporan dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat sesuai dengan kepentingannya. Meskipun laba yang digunakan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para pemakai, namun adanya berbagai konsep dan juga tujuan laba mengakibatkan konsep laba tunggal tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dari pihak pemakai laporan. Nah, tujuan dari pelaporan keuangan dapat digunakan untuk yang pertama yaitu sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian. Kemudian yang kedua, sebagai pengukur prestasi manajemen. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar dalam penentuan besarnya pengenaan pajak. Kemudian yang keempat, sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Kemudian yang kelima, sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. Kemudian yang keenam, sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Kemudian yang ketujuh, sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran, dan yang terakhir, sebagai dasar pembagian dividen. Nah, untuk yang kedua, submateri yang kedua, yaitu mengenai pengukuran dan pengakuan laba. Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan, di mana pengukuran besar kecilnya laba ini sangat tergantung pada besarnya pendapatan dan juga biaya yang dihasilkan. Dengan demikian, perlakuan akuntansi terhadap laba tidak akan menyimpang dari perlakuan akuntansi terhadap pendapatan. Nah, secara konseptual terdapat 3 pendekatan dalam mengukur laba, yaitu pendekatan transaksi, pendekatan kegiatan, dan juga pendekatan mempertahankan kapital atau kemakmuran. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu dari pendekatan tersebut. Nah, untuk yang pertama, yang A, yaitu mengenai pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi ialah pendekatan yang menganggap bahwa perubahan aktiva atau hutang yang terjadi hanya karena adanya transaksi baik secara eksternal maupun internal.
Transaksi eksternal adalah transaksi yang timbul karena adanya transaksi yang melibatkan perubahan aktiva atau hutang dengan pihak luar perusahaan. Sedangkan transaksi internal adalah transaksi yang timbul karena dari pemakaian atau konversi aktiva dalam perusahaan. Kemudian yang B yaitu mengenai pendekatan kegiatan. Laba timbul bila kegiatan tertentu telah berhasil dilaksanakan, di mana laba timbul pada tahap perencanaan, pembelian, produksi, penjualan, dan juga pengumpulan kas. Nah, pendekatan kegiatan merupakan perluasan dari pendekatan transaksi. Hanya saja perbedaan pendekatan transaksi didasarkan pada proses pelaporan yang mengukur transaksi dengan pihak luar. Sedangkan pendekatan kegiatan ini didasarkan pada konsep peristiwa atau kegiatan yang tidak dibatasi oleh kegiatan dengan pihak luar. Untuk yang ketiga yaitu yang C, pendekatan mempertahankan kemakmuran. Nah, dalam pendekatan mempertahankan kemakmuran ini, di mana laba diukur dan juga diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan. Dalam konsep mempertahankan kemakmuran ini, kapital dimaksudkan sebagai kapital dalam arti kekayaan bersih dalam arti luas dan dalam berbagai bentuknya. Jadi, kapital di sini dapat diartikan sebagai sekelompok kekayaan tanpa memperhatikan siapa saja yang memiliki kekayaan tersebut. Nah, dalam pendekatan mempertahankan kemakmuran ini, kapital yang digunakan dalam konsep yaitu dengan kapital neto atau aktiva neto. Nah, kapital yang dinyatakan dalam bentuk nilai ekonomi pada skala pengukuran tertentu, di mana pengukuran ini dipengaruhi oleh nilai atau unit pengukuran, jenis kapital, dan juga skala pengukuran. Kemudian yang submateri yang ketiga yaitu mengenai elemen laba. Laba dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk dapat menilai keberhasilan dari suatu perusahaan. Nah, pengukuran terhadap laba ini tidak akan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bila tidak menggambarkan sebab-sebab timbulnya laba. Nah, dalam elemen laba ini terdapat dua konsep yang digunakan untuk menentukan elemen laba perusahaan, yaitu menggunakan konsep laba periode dan juga konsep laba komprehensif. Nah, di sini untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan lebih mendalam mengenai dua konsep tersebut. Untuk yang pertama yaitu mengenai konsep laba periode atau earnings. Konsep laba periode dimaksudkan untuk dapat mengukur efisiensi suatu perusahaan, di mana efisiensi ini berhubungan dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi perusahaan untuk memperoleh laba. Untuk ukuran efisiensi pada umumnya dilakukan dengan membandingkan laba periode berjalan dengan laba periode sebelumnya atau dengan laba perusahaan pada industri yang sama. Nah, konsep laba periode ini memusatkan perhatiannya pada laba operasi periode berjalan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Oleh karena itu, yang termasuk ke dalam elemen laba ialah suatu peristiwa atau perubahan nilai yang dapat dikendalikan manajemen dan berasal dari keputusan-keputusan berjalan. Dengan demikian, yang menjadi penentu dalam laba periode yaitu pendapatan, biaya, untung dan rugi yang benar-benar terjadi pada periode berjalan. Kemudian yang kedua atau yang ke B yaitu laba komprehensif. Nah, laba komprehensif menurut FASB dalam SFAC nomor 3 dan 6 ialah total perubahan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan selama satu periode yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain
dari sumber selain sumber yang berasal dari pemilik. Kemudian pengertian laba komprehensif ini hampir sama dengan laba bersih atau net income, di mana penyusunannya ini menggunakan konsep atau pendekatan all inclusive. Kemudian laba komprehensif ini juga memasukkan unsur pos yang diklasifikasikan sebagai penyesuaian periode masa lalu. Untuk yang selanjutnya mengenai submateri yang keempat, yaitu elemen non-operasional. Kemampuan yang membedakan antara elemen operasional dengan elemen non-operasional ialah merupakan hal yang diperoleh dalam mengevaluasi hasil kegiatan pada tahun berjalan dan periode masa lalu untuk dapat memprediksi hasil kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian dalam elemen non-operasional ini terdapat 4 konsep yang digunakan untuk menentukan elemen laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan untuk masing-masing elemennya. Untuk yang pertama yaitu extraordinary items. Pos luar biasa atau extraordinary items ialah peristiwa atau transaksi yang memiliki pengaruh dan diharapkan akan jarang terjadi serta tidak berasal dari faktor yang sifatnya berulang-ulang dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Kemudian elemen laporan keuangan dikatakan sebagai extraordinary item jika memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama tidak umum, di mana tidak umum ini artinya ialah peristiwa atau transaksi yang mendasari elemen tersebut harus memiliki tingkat abnormal yang tinggi dan tidak berkaitan dengan kegiatan normal perusahaan yang berlangsung secara terus-menerus sesuai dengan kondisi lingkungan tempat perusahaan menjalankan kegiatannya. Kemudian yang kedua ialah jarang terjadi. Nah, jarang terjadi ini artinya bahwa peristiwa atau transaksi yang mendasari elemen tersebut merupakan tipe transaksi yang diharapkan jarang terjadi di masa yang akan datang sesuai dengan kondisi lingkungan tempat perusahaan menjalankan kegiatannya. Kemudian yang B ialah penghentian segmen bisnis. Segmen bisnis merupakan komponen dari entitas yang kegiatannya menunjukkan lini bisnis yang terpisah atau berdasarkan kelas konsumen. Kegiatan yang membedakan segmen ialah kegiatan yang secara fisik dan operasional dapat dipisahkan dari aktiva lain, hasil usaha, dan juga kegiatan lain dari entitas pelapor. Penghentian segmen bisnis ialah kegiatan dari operasional bisnis yang telah dihentikan atau telah dijual. Apabila penghentian segmen bisnis dilakukan, maka harus ada pengakuan utang atau rugi dari penghentian tersebut pada tanggal terjadinya pengukuran, di mana tanggal pengukuran ialah tanggal saat manajemen memiliki komitmen resmi untuk menghentikan segmen bisnis tersebut. Kemudian pengakuan penghentian segmen bisnis ini tergantung pada hasil yang diperoleh dari penghentian segmen, di mana jika hasilnya rugi, maka rugi tersebut harus diakui pada tanggal pengukuran. Namun jika hasilnya untung, maka akan diakui pada tanggal penghentian segmen sesuai dengan prinsip konservatisme. Nah, kemudian yang ketiga atau yang C mengenai perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi yang dilakukan perusahaan kemungkinan dapat mempengaruhi pelaporan keuangan baik untuk tahun berjalan maupun tren yang terdapat pada laporan keuangan komparatif. Nah, perubahan akuntansi ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama adalah perubahan prinsip akuntansi, yaitu perubahan yang terjadi di mana perusahaan memilih metode yang digunakan sebelumnya.
Kemudian yang kedua ialah perubahan estimasi akuntansi, yaitu perubahan taksiran jumlah tertentu atas jumlah taksiran yang telah ditentukan pada periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga ialah perubahan entitas pelapor, yaitu perubahan yang berkaitan dengan status entitas pelapor sebagai akibat dari konsolidasi, perubahan anak perusahaan tertentu, atau perubahan jumlah perusahaan yang dikonsolidasikan. Nah, kemudian untuk yang keempat atau poin D mengenai penyesuaian periode sebelumnya. Perlakuan akuntansi untuk penyesuaian periode sebelumnya ini sangat sederhana, di mana jumlah penyesuaian periode sebelumnya dibebankan atau dikreditkan ke saldo laba ditahan awal periode. Kemudian jumlah tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan laba bersih tahun berjalan. Transaksi atau peristiwa akan diklasifikasikan sebagai penyesuaian periode sebelumnya jika transaksi atau peristiwa tersebut dapat memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama ialah dapat diidentifikasi secara khusus dan berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis pada periode sebelumnya. Kemudian yang kedua ialah tidak berkaitan dengan peristiwa ekonomi yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan pada periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga ialah ditentukan oleh pihak individu selain oleh pihak manajemen. Dan yang keempat ialah tidak terpengaruh oleh estimasi yang layak sebelum penentuan tersebut dilakukan. Ya, baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang submateri yang terakhir, yaitu mengenai income smoothing. Nah, income smoothing atau pemerataan laba ialah usaha yang disengaja untuk dapat meratakan atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat dipandang normal bagi suatu perusahaan. Nah, dalam hal ini pemerataan laba menunjukkan suatu usaha manajemen perusahaan untuk dapat mengurangi variasi abnormal laba dalam batas-batas yang diizinkan dalam praktik akuntansi atau juga prinsip manajemen yang wajar. Nah, kemudian menurut Gordon, ia mengajukan beberapa proposisi yang berkaitan dengan pemerataan laba, yaitu yang pertama mengenai kriteria yang digunakan manajemen perusahaan dalam memilih metode akuntansi ialah untuk memaksimumkan kepuasan atau kemakmuran bagi suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ialah kepuasan merupakan fungsi dari keamanan pekerja, level dan juga tingkat pertumbuhan gaji, serta level dan tingkat pertumbuhan bagi besaran perusahaan. Kemudian yang ketiga ialah kepuasan pemegang saham dan juga kenaikan performan perusahaan dapat meningkatkan status dan juga reward bagi manajer. Kemudian yang keempat ialah kepuasan yang sama tergantung pada tingkat pertumbuhan dan juga stabilitas laba perusahaan. Nah, kemudian menurut Barnes et al. Terdapat 3 dimensi yang ada di dalam income smoothing atau pemerataan laba, yaitu 3 dimensi tersebut sebagai berikut. Untuk yang pertama ialah pemerataan melalui terjadinya peristiwa atau pengakuan peristiwa. Nah, artinya bahwa manajemen dapat menentukan waktu terjadinya transaksi aktual sehingga pengaruh transaksi tersebut terhadap laba yang dilaporkan cenderung rata sepanjang waktu. Kemudian yang kedua ialah pemerataan melalui alokasi sepanjang periode. Artinya atas dasar terjadinya dan juga diakuinya peristiwa tertentu, manajemen memiliki media pengendalian tertentu dalam penentuan laba pada periode yang terpengaruh oleh kuantifikasi peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga ialah pemerataan melalui klasifikasi.
Artinya jika angka-angka dalam laporan laba rugi selain laba bersih merupakan objek dari pemerataan laba, maka manajemen dapat dengan mudah mengklasifikasikan elemen-elemen laporan laba rugi sehingga dapat mengurangi variasi laba setiap periodenya. Baik Pak Sabto dan teman-teman, sekian presentasi saya dalam materi konsep laba atau income. Mohon maaf jika dalam menjelaskan materi terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian dari saya, selamat siang dan terima kasih.